Selamat malam buat AATT Angkatan 2021. Selamat bergabung kembali di kegiatan Live Mentoring UAS kali ini pada malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung meskipun agak terlalu malam ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ratu Adranita Berkati dari MSO PJ Mentoring pada kali ini. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, selalu diingatkan kembali buat pembahasan soal itu nggak akan di-share dalam bentuk PDF, akan tetapi nanti bakal di-upload video pembahasannya di YouTube MSO. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu malam selesainya. Mata kuliah yang akan dibawakannya itu sekarang akuntansi manajemen yang akan dipaparkan pembahasan soalnya oleh Teh Bulan. Kepada Teh Bulan dipersilahkan. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Disclaimer dulu karena aku kan ini seangkatan lah ya sama kalian yang ada di sini sama teman-teman, kawan-kawan seperjuanganku di sini kita seangkatan lah ya. Jadi mohon maaf kalau semisalkan ada kekeliruan gitu pada saat aku menjelaskan mengenai akuntansi manajemen ini karena aku pun masih sama-sama belajar mengenai ini gitu. Nah, kita diskusi aja ini sharing-sharing diskusi kalau semisalkan ada yang aku salah mohon dikoreksi ya. Oke, kita mulai aja ya ke pembahasan UAS akuntansi manajemen. Ada 4 soal. Untuk soal nomor 1 sama 2 itu soalnya ini soal teori. Gampang lah ya kalau soal teori teman-teman bisa searching atau nyari referensi-referensi lain aja. Kalau semisalkan yang aku kasih di sini itu enggak relevan atau enggak benar gitu ya. Bukan enggak benar sih, lebih ke kurang tepat. eh Sambil aja deh aku bacain. Untuk soal nomor 1 itu mengenai pertanyaannya, penanaman modal harus diambil secara penuh perhitungan karena merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang relatif besar. Dengan jangka waktu pengembalian modal andaikan saudara sebagai manajer keuangan, maka jelaskan perbedaan penanaman modal yang menghasilkan laba dan penanaman modal yang tidak menghasilkan laba, serta berikan contohnya. Nah, kayak gini tuh bisa kalian cari referensinya tuh di Google atau di buku-buku lah ya, gampang. Kalau ini aku jawabannya, penanaman modal yang menghasilkan laba dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana dalam jangka panjang. Tujuan investasi untuk menekan laba, tetapi laba yang diharapkan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Nah, untuk contohnya, presentasi tertentu dari hasil penjualan dan presentasi tertentu dari laba bersih investasi yang sama. Untuk penanaman modal yang tidak menghasilkan laba timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya pemasangan instalasi pembersih air limbah. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual barang dan juga jasa. Jawabannya, ini juga sama ya, jawaban kayak gini tuh bisa didapetin kalau searching juga bisa ya di GPT atau cari referensi gitu di buku-buku yang direkomendasiin sama dosen ya. Jangan GPT guys, gak boleh. Oke, jawabannya faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual barang dan jasa ada beberapa faktor. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi juga harga jual yang harus ditetapkan untuk mencapai keuntungan. Gak apa-apa, gak apa. Permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan rendah dan penawaran berlimpah, harga cenderung turun. Lalu faktor yang ketiga ada kondisi ekonomi. Dalam ekonomi yang kuat dengan tingkat pengangguran rendah, orang cenderung memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, meningkatkan permintaan dan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam resesi, permintaan menurun yang dapat menekan harga. Poin selanjutnya ada persaingan. Kehadiran pesaing dan harga yang mereka tetapkan dapat mempengaruhi harga jual. Dalam pasar yang sangat kompetitif, harga cenderung lebih rendah. Poin selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan juga regulasi dapat mempengaruhi harga. Misalkan, pajak tinggi pada barang tertentu akan meningkatkan harga jual. Poin selanjutnya ada inflasi. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik karena biaya produksi dan harga bahan baku juga naik. Biaya distribusi, termasuk biaya transportasi dan logistik. Jika biaya distribusi meningkat, harga jual barang dan jasa juga cenderung meningkat.
Lalu poin selanjutnya adalah nilai tukar mata uang. Merupakan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga bahan baku yang diimpor, yang pada gilirannya mempengaruhi harga. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Peningkatan teknologi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, memungkinkan penetapan harga yang lebih rendah. Lalu ada segmentasi pasar dan juga branding. Barang dan jasa yang diposisikan untuk segmen pasar premium dapat dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan produk untuk pasar massal. Lalu poin selanjutnya ada siklus hidup produk. Produk baru seringkali dijual dengan harga lebih tinggi saat peluncuran, tetapi harga cenderung turun seiring waktu ketika produk menjadi umum dan kompetisi meningkat. Lalu poin terakhir ada tren dan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar dapat mempengaruhi harga. Misalkan barang yang sedang tren atau populer dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, soal nomor 3 ini kita masuk ke soal perhitungan ya guys ya. Jadi kemungkinan soal nomor 3 sama nomor 4 ini bakalan ada pas nanti kita UAS. Jadi mohon apa? Mohon dicermati. Oke, soal nomor 3. Soalnya begini. Perusahaan mahkota selama ini mempunyai penjualan rata-rata 4.000 unit dari kapasitas produksi 5.600 unit. Produk dijual dengan harga 20.000 per unit. Biaya produk variabel sebesar 12.000 dan biaya tetap 2 juta. Pada tahun ini, perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 650 unit, tetapi dengan harga sebesar 14.500 unit. Nah, beda kan? Kalau tadi kita harga harusnya 20.000. Nah, kalau di pesanan khusus ini harganya cuma di 14.500. Nah, analisis oleh saudara, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Jawabannya, jawabannya kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya adalah penjualan rata-rata atau N-nya itu di 4.000 ya. Penjualan rata-ratanya di 4.000 unit. Untuk kapasitas produksinya di 5.600 unit. Harga produknya atau price-nya di 20.000 per unit. Biaya variabelnya 12.000. Biaya tetapnya 2 juta. Ada ya tertera di soal biaya tetapnya 2 juta. Nah, pesanan khususnya 650. Harga yang ditawarkannya 14.500. Yang ditanyakannya kan analisis pesanan tersebut diterima atau ditolak. Nah, eh, pesanan diterima itu kalau harga jualnya itu lebih besar daripada harga biaya variabel. Jadi itu sama dengan diterima. Masuk ke perhitungan ya guys. Kita hitung dulu yang tanpa pesanan khusus. Kita hitung dulu yang tanpa pesanan khusus. Awalannya kita menghitung hasil penjualan. Gimana sih cara menghitung hasil penjualan? Price dikali N atau si harganya dikali penjualan rata-rata yang tadi itu ada ya di apa sih di sini diketahuinya 20.000 dikalikan dengan 4.000 menghasilkan 80 juta. Lalu kita menghitung biaya variabelnya. Biaya variabelnya itu dihitung cara penghitungannya N dikali dengan biaya variabel. Hasil penjualan dikurangi biaya variabel. Pokoknya kayak gitu. 4.000 dikali dengan 12.000 sama dengan 48 juta. Ini hasilnya ya dari penghitungan biaya variabel. Nah, yang hasil penjualan tadi dikurangi sama si biaya variabel menghasilkan 32 juta. Berarti kalau tanpa pesanan khusus, si perusahaan apa ini? Si perusahaan mahkota ini dapat 32 juta. Nah, sekarang kalau dengan pesanan khusus nih. Kalau dengan pesanan khusus dapat berapa sih si perusahaan mahkota? Pertama-pertama kita menghitung lagi si hasil penjualannya. Kayak tadi kan hasil penjualannya di 80 juta. Lalu kita hitung hasil penjualan pesanan khusus. Pesanan khusus atau harga yang cara ngitungnya, pesanan khususnya dikalikan dengan harga yang ditawarkan. Menghasilkan 9.425.000 ya. Dari pesanan khususnya kan tadi 650. Dikali harga yang ditawarkannya 14.500, sorry, menghasilkan 9.425.000. Nah, habis itu kita ngitung biaya variabel. Biaya variabelnya kan tadi cara penghitungannya N atau penjualan rata-ratanya dikalikan dengan biaya variabel. Si penjualan rata-rata kalau kita enggak pakai pesanan khusus kan 4.000. Nah, karena kita ini ngitungnya yang dengan pesanan khusus, jadi yang 4.000 itu ditambahin sama pesanan khususnya yang 650. Jadi 400
4.650 dikalikan dengan biaya variabelnya yang 12.000 menghasilkan 55.800. Habis itu kita tambah-tambahin hasil penjualannya ditambah hasil penjualan khusus dikurangi dengan biaya variabel. 80 juta ditambah 9.425 dikurangi biaya variabelnya 55.800. Nah, sama dengan 33.625.000. Nih, aku tulis perbedaannya ya. Hasil penjualan dengan menerima pesanan khusus dikurangi hasil penjualan rata-rata. Selisihnya ada di 1.625. Berarti eh, kalau si perusahaan mahkota menerima si pesanan khusus, dia dapat untung 1.625.000. Nah, berdasarkan analisis di atas, perusahaan mahkota lebih baik menerima pesanan khusus tersebut walaupun harganya lebih rendah dari harga jual perusahaan, namun ternyata tambahan pendapatannya lebih besar sebesar 1.625. Berarti diterima ya si pesanan khususnya. Oke, berarti nomor 3 hasilnya perusahaan menerima. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Ini agak panjang penghitungannya karena kita menggunakan the cost plus. Ketiga konsep metodenya kita hitung satu-satu ya, agak sedikit ribet karena aku ini sebenarnya semalaman aku mikirin cara gimana biar nggak terlalu ribet hitung-hitungnya, tapi aku tidak menemukan. Jadi nggak apa-apa, kita pakai cari ini aja ya. Kalau yang dosennya sama Pak Dian itu pasti hampir sama kayak aku gini ngitungnya, soalnya aku kan dosennya Pak Dian, jadi ya kayak gini ngitungnya. Oke, kita masuk. Perusahaan sifat tahunan menghasilkan produk DK. DK, biaya-biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada biaya variabel. Biaya variabelnya ada biaya bahan bakunya 3.600, biaya tenaga kerjanya di 18.000, biaya overhead pabrik di 1.200, biaya pemasaran di 1.200, biaya administrasi dan umum di 600. Nah, buat di biaya tetapnya ada biaya overhead pabrik di 8 juta, biaya pemasarannya di 3.800.000, biaya administrasi dan umumnya ada 800.000. Nah, ini hati-hati ya. Di biaya variabel sama biaya tetap ada 2 poin. Tiga-tiganya kayak overhead pabrik, pemasaran, dan administrasi umum tuh ada 2, ada di variabelnya, ada di biaya tetapnya gitu. Jadi hati-hati dalam pada saat memasukkan ke penghitungan bisi kelewat. Nah, aktiva yang digunakan sebesar 60.200.000 dengan kapasitas produksi perusahaan mencapai 20.000 unit. Sementara perusahaan menghendaki laba sebesar 25%. Berdasarkan data tersebut, tentukan harga jual produk DD dengan menggunakan 3 konsep metode cost plus. Gitulah ya. Oke, untuk menjawabnya, pertama-tama kita tuliskan dulu ya, diketahuinya biar nggak pusing. Biaya variabelnya dulu, tadi ya, kita copy aja biaya variabel, ada biaya bahan baku 3.600, biaya tenaga kerja di 18.000, kurang 01 ya, sorry. Biaya overhead pabrik di 1.200, biaya pemasaran 1.200, biaya administrasi dan umum 600. Terus di biaya tetapnya ada biaya overhead pabrik di 8 juta, biaya pemasaran di 3.800.000, biaya administrasi dan umumnya di 800. Lalu tadi ada aktiva yang digunakan. Aktiva yang digunakan 60.200.000. Aduh, ini aku kurang lagi ya nolnya. Maaf ya. 60.200.000. Lalu di kapasitas produksinya 25.000 unit dengan laba yang diinginkannya 25%. Nah, yang ditanyakan, tentukan harga jual produk dengan menggunakan 3 konsep metode cost plus. Cost plus. Jawabannya, yang pertama-tama kita menggunakan konsep biaya total terlebih dahulu dengan cara, pertama, ada beberapa tahapan ya. Pertama, tentukan biaya produksinya. Kita harus menentukan produksinya dengan cara eh biaya bahan baku ya BBB. Biaya bahan bakunya dikalikan dengan ini 25.000 tuh kapasitas produksi. Si biaya bahan baku di sini dikalikan dengan biaya produksi. Nah, si BTK ini biaya tenaga kerja dikalikan di biaya produksi. Pokoknya semuanya tuh semua elemen yang ada di sini tuh dikalikan sama biaya produksi kecuali biaya overhead. Gitu ya.
Biaya bahan bakunya dikalikan dengan biaya produksi 25.000 menghasilkan 90 juta. Biaya tenaga kerjanya itu 18.000 dikalikan dengan biaya produksinya 25.000 menghasilkan 450 juta. Biaya BOPT apa? Biaya overhead pabrik 1.200 dikalikan dengan biaya produksinya 25.000 menghasilkan 30 juta. Nah, tambahin menghasilkan 570. Nah, ditambahin ini biaya overhead yang di sini, overhead pabrik yang mana sih 6 juta. Tuh, apa aku salah ini ya? Aduh, iya deh, aku kayaknya salah deh. Ini harusnya 8 juta. Sorry, ini harusnya 8 juta tapi nggak apa deh, kita di 6 juta aja ya. Aku salah, aku malah lihat di contoh yang kemarin 6 juta. Gak apa, kita kita bayangkan aja biaya overhead pabriknya 6 juta kali ya. Set, hapus ini 8 juta jadi 6 juta. Gitulah ya, biar gampangnya. Udah kebayang lah ya, udah kebayang. Gak apa lah. Jadi 576 juta ya, harusnya 578 tapi kita bayangin aja di sininya biaya overhead pabriknya 8 juta ya. Mohon maaf ya kawan-kawan. Lalu habis itu kita menentukan biaya total. Kita tentukan biaya total dengan cara menambahkan semuanya. Biaya produksi yang tadi 576 tuh simpen di sini. Lalu tambahin biaya pemasaran yang ada di sinilah pokoknya. Bisa dilihat ya guys ya. Biaya pemasaran nih yang ini yang 1.200 dikalikan 25.000 si kapasitas produksinya. Sama ini juga dikaliin si kapasitas produksi 30 juta. Terus biaya administrasi umumnya 600 dikalikan 25.000 si biaya produksi menghasilkan 15 juta. Lalu masukin si poin biaya pemasaran tetapnya di 3.800.000. Lalu masukin juga si biaya administrasi tetapnya di 800.000 menghasilkan 625.600.000. Nah, kita masuk ke menghitung biaya per unit. Gimana sih caranya? Kita bagiin si biaya total yang 625 juta dibagi si kapasitas produksi. Ini buat menentukan si biaya per unitnya. 625 juta 600 ini dibagi dengan 25.000 si kapasitas produksi memiliki hasil 25.024. Nah, habis itu kita menghitung laba yang dikehendaki atau si markupnya dengan cara laba yang dikehendaki dikalikan dengan aktiva. Tadi kan laba yang dikehendakinya udah ada ya di atas. 25% dikali dengan 60.200.000. 60.200.000 si aktivanya ya ada di soal. Menghasilkan 15.050.000. Lalu kita masuk ke tahap menghitung persentase markup. Dengan cara markup dibagikan dengan biaya total dikali 100%. Tadi markupnya sudah diketahui kan 15.050.000 dibagi dengan biaya total yang 625 juta dikalikan 100% menghasilkan 24%. Nah, habis itu kita ngitung markup per unitnya. Dengan cara nih udah aku tulis-tulisin ya si rumus-rumusnya di sini. Persentase markup dikalikan dengan biaya per unit. Persentase markup tuh yang ini ya, yang 24% dikalikan biaya per unitnya yang ini. Yang 25 juta 24 menghasilkan 6.005,76. Yang terakhir kita menentukan harga jual dengan cara biaya per unit yang itu yang di atas ditambah dengan markup per unit menghasilkan 31.029,76. Segini harga jualnya buat yang di konsep biaya total. Gitulah ya guys. Jadi ini tuh berurutan guys. Kita nggak bisa ngacol-ngacol ujung-ujung ngitung biaya total, ujung-ujung ngitung biaya per unit. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti pas kita UAS offline kalian ujung-ujung ngisi yang mana gitu poin-poinnya karena ini berurutan. Kalau bisa ngitung ini berarti kita bisa ngitung yang poin selanjutnya kayak gitu-gitu ya guys. Harus berhati-hati ya. Jangan sampai kayak aku tadi salah nulis soal juga ya. Jangan sampai kayak gitu. Di note aja nanti ini aku revisi. Nanti aku kirimkan ya revisiannya. Lalu setelah kita menghitung konsep biaya total, kita menghitung konsep biaya produksi.
Dengan cara hampir sama kayak tadi ya. Awalnya kita menentukan biaya produksinya terlebih dahulu. Tadi udah ada di poin satu sebenarnya, jadi tinggal di copy aja. Tapi jangan, pokoknya nanti pas kalau yang dosennya Ferdian harus jentre kayak gini guys. Di BBB, BTK, BOP, di setiap konsepnya. Soalnya Bapak nggak menerima kalau semisalkan cuma tiba-tiba ditulis 576.000, 576 juta tuh. Nggak boleh kayak gitu, harus jentre ya. Kayak tadi yang tentukan biaya produksi ini, tadi udah aku jelasin. Nah, di sini. Di biaya produksi per unitnya. Di biaya produksi per unitnya, cara menghitungnya, biaya produksi dibagi dengan kapasitas produksi yang 576 juta dibagi dengan 25.000. Menghasilkan 23.040. Nah, habis itu kita ngitung markupnya dengan cara laba yang dikehendaki ditambah biaya pemasaran ditambah administrasi umum. Nah, gimana cara ngitung laba yang dikehendaki? Tadi di atas juga sudah ada sebenarnya, cuma karena mau dijentrein ya. Di sini aku tulisin lagi laba yang dikehendakinya 25% dikalikan dengan aktiva sama dengan 15 juta. Nah, biaya pemasarannya yang 1.200 dikali 25. Ini yang di biaya pemasarannya di variabel dimasukin ke sini, biaya pemasaran yang di tetap juga dimasukin ke sini ya. Dua-duanya dimasukin biaya pemasarannya 30 juta, biaya administrasi umum yang variabelnya 600 dikali 25 di kapasitas produksi, menghasilkan 15 juta. Lalu yang biaya pemasaran tetapnya dimasukin 3.800 ditambah biaya administrasi umum tetapnya juga dimasukin yang 800 menghasilkan 64.650.000. Nah, ini ya hasilnya yang aku kuning-kuningin. Lalu habis itu kita menghitung persentase markup dengan cara markupnya dibagi dengan biaya produksi dikalikan 100%. Nah, tadi kan biaya produksinya udah ada nih, yang 576. Nah, markupnya tadi udah ada yang 64 juta, tinggal dimasukin aja ya. 64 juta 650 dibagi dengan biaya produksinya 576 juta dikali dengan 100%, menghasilkan 11%. Lalu kita menghitung markup per unit. Markup per unit ini persentase markup dikalikan dengan biaya per unit. Persentase markupnya kan ini udah ada 11%. Si biaya per unitnya juga udah ada ini 23040 sama dengan 2.534,4. Lalu yang terakhir kita menentukan harga jual. Harga jualnya dengan cara biaya per unit ditambah dengan markup per unit. Sama ya kayak tadi. 2.340 ditambah 2.534,4 sama dengan 25.574. Pokoknya segini lah ya. Kalau salah bisa dikoreksi aku. Gitu. Lalu yang terakhir kita masuk ke penghitungan yang terakhir nih guys di konsep biaya variabel. Awalannya kita menghitung biaya variabel tetap hampir sama kayak tadi, cuma ditambahin si biaya pemasaran sama biaya administrasi umum yang di biaya variabel ya, karena ini kan menghitung biaya variabel, jadi si poin biaya pemasaran dan biaya administrasi umumnya di variabel, biaya pemasaran sama halo, biaya pemasaran sama biaya administrasi umum yang di biaya variabel tuh dimasukin ke poin ini gitu ya. Tadi ini hasilnya yang tadi di 576 ditambahkan dengan biaya pemasaran 1.200 dikali 25 30 juta, biaya administrasi umum 600 dikali 25.000 15 juta, menghasilkan 621 juta. Lalu kita menghitung biaya variabel per unitnya dengan cara biaya variabel total dibagi dengan kapasitas produksi. Biaya variabelnya 621 juta dibagi kapasitas produksinya 25 juta, menghasilkan 24.840. Lalu kita menghitung markupnya. Cara menghitung markup kayak tadi ya, laba yang dikehendaki dikali aktiva ditambah semua biaya di biaya tetap. Laba yang dikehendaki sama semua biaya gitu kayak pemasaran administrasi umum maksudnya maksud aku teh laba yang dikendakinya 25 juta 25% dikali 60 juta 200 menghasilkan 15 juta, lalu biaya pemasarannya 1.200 dikali 25.000 sama dengan 30 juta, biaya administrasi umum 600 dikali 25.000 sama dengan 15 juta, lalu biaya pemasaran tetapnya dimasukin
3.800.000 yang biaya administrasi umumnya yang di variabel tetapnya juga dimasuk pemasaran sama biaya administrasi umum sama kayak ya tadi yang di atas lah pokoknya hal-hal yang ada di pemasaran sama di administrasi umum baik yang di variabel atau yang tetap dimasukin ya di markup menghasilkan 64.650.000. Lalu kita menghitung markup persentasenya dengan cara markup dibagi dengan biaya variabel total dikali 100%. Markupnya tadi 64.650 dibagi biaya variabel totalnya 621 juta dikali 100% menghasilkan 10% ya. Lalu kita menghitung markup per unitnya dengan cara persentase markup dikalikan dengan biaya per unit. Persentasenya kan ini udah ada yang 10%. Biaya per unitnya juga udah ada, jadi tinggal dimasukin aja. 10% dikali 24.840 menghasilkan 2.480. Lalu cara menghitung harga jualnya seperti biasa ya, seperti yang tadi-tadi yang sudah-sudah, biaya per unit ditambah dengan markup persentase. Biaya per unitnya 24.840 ditambah dengan markup persentasenya 2.484 menghasilkan 27.324. Begitu guys, mungkin sekian nih pembahasan dari aku. Mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Mohon maaf ya, aku sekali lagi mohon maaf tadi aku ada salah nulis. Aku nggak ngaruh ke penghitungannya, cara penghitungannya cuma salah nulis aja, tapi selebihnya udah benar. Kalau ada aku salah ngitung juga mohon dikoreksi ya guys. Aku keliru, bisi keliru. Sok, bisi ada yang mau ditanyain boleh. Teteh Ratu, aku sudah selesai. Oke Teh, buat Iya, Teteh apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum diakhiri? sok. Guys, Atau bertanya guys. sudah cukup jelas pembahasannya? Atau mau ada yang dikoreksi boleh. Aku bisi keliru. Sebelum nanti ini kita bisa jadi offline loh guys, Akmen. Apalagi yang dosennya sama Padian, kita pasti offline UASnya. Mungkin udah cukup kali Teteh Ratu, udah. Oke deh, kalau tidak ada yang mau bertanya. Beneran ya, tidak ada yang mau bertanya ya. Tunggu deh, semenit, semenit. Oke, kita tunggu. Jelas, Alhamdulillah, cuma pusing katanya Teh. Pusing kenapa? Oh, ini dia ada chat. Cuma pusing ah. Iya, sama aku juga pusing. Nanti revisiannya aku ini ya, aku kirim. Atau nggak direvisi juga nggak apa-apa lah ya. Tinggal ganti aja di soalnya. Boleh Itulah udah Teh. pada ngerti. Oke, udah cukup nih, gak ada yang mau bertanya. Cukup ya. Oke, terima kasih kepada Teh Bulan tadi yang sudah menjelaskan mengenai akuntansi manajemen dengan baik gitu ya. Tadi juga sempat dibahas mengenai gimana sih suatu pesanan itu dikatakan diterima atau tidak. Terus juga cara menentukan harga jual dengan tiga konsep metode cost plus. Nah, mungkin jika dirasa sudah cukup dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dari Teh Bulan ada sedikit tips gak mengenai gimana sih cara ngerjain soal akuntansi manajemen gitu nanti. Karena kan katanya offline juga ya UASnya gitu. Atau ada apa gitu yang mau ditambahkan barangkali. Oke, mungkin kalau dari aku sih harus dicermati ya si soalnya ada masukin apa aja yang diketahuinya gitu harus cermat. Terus hafalin rumus sama
step by step pengerjaan kayak yang tadi tiga konsep itu kan step by stepnya hampir sama ya. Nah itu harus dihafalin sama si rumus-rumusnya juga dihafalin aja guys. Bisi karena itu kan step by stepnya. Jadinya kalau kelewat satu bakalan pusing. Jadi harus dihafalin aja semuanya. Begitu dihafalkan dan dipahami biar enak nanti ngerjain tugasnya. Ngerjain soal UASnya gitu sih paling Teteh Ratu. Oke, terima kasih ya sekali lagi kepada Teh Bulan yang telah menyampaikan pembahasannya. Semoga ilmunya berkah ya Teh. Mungkin dicukupkan sekian dari aku dan Teh Bulan. Semoga Teteh dan kita semuanya diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal UAS nanti. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Dicukupkan dari aku sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absensinya sama kuesionernya di yang ada di kolom chat. Terima kasih. Oke, bye-bye. Aku izin live ya. Oke.